Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahmawati dengan NIM 080113823810. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kompleks dan transformasi fungsi kompleks. Untuk slide berikutnya itu ada definisi bilangan kompleks. Untuk yang pertama, bilangan kompleks adalah bilangan berbentuk Z sama dengan X plus Y, dengan X, Y elemen bilangan real. Untuk I adalah unit imajiner, I pangkat 2 sama dengan min 1. Untuk representasinya, bentuk aljabar X plus Y. Untuk bentuk polarnya itu R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta sama dengan RE pangkat I theta. Untuk fungsi kompleksnya, ada pengertian sebuah fungsi kompleks adalah pemetaan, di mana F sama dengan C sampai C, Fz sama dengan U dalam kurung XY, plus IV dalam kurung XY, dengan Z sama dengan X plus Y, dan untuk XY dan V, XY fungsi real dari dua variabel. Untuk limit dan kekontinuannya, fungsi kompleks. Di sini ada limit Z sama dengan Z0, Fz ada jika dan hanya jika limit tersebut sama dari sebuah arah di bidang kompleks. Untuk fungsi kompleks kontinu di titik Z0, jika limit Z sampai dengan Z0, Fx sama dengan Fz0. Diferensiabilitas dan Cauchy-Riemannnya, fungsi kompleks F dikatakan dapat didiferensialkan di titik Z0 jika limit pada F aksen Z0 sama dengan limit delta Z sampai 0. F Z0 ditambah delta Z dikurang F Z0 per delta Z. Di sini untuk syarat perlu dan cukup untuk continue. Dan untuk UX sama dengan PY, yaitu UY sama dengan min VX. Dan di sini ada persamaan Cauchy-Riemann jika terpenuhi fungsi analitik holomorfiknya. Dan selanjutnya itu ada fungsi-fungsi kompleks thing. Untuk yang pertama itu ada fungsi polinomial, di mana Fz sama dengan Z pangkat N. Untuk analitik di seluruh bidang. Untuk selanjutnya itu fungsi eksponensial, di mana X pangkat Z sama dengan X pangkat X plus Y sama dengan X pangkat X plus Y plus I sin Y. Untuk fungsi logaritma kompleks itu ada log Z dan ln R ditambah I delta bersifat multivalued. Dan untuk fungsi trigonometri kompleks itu ada sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I. Cos Z sama dengan E IZ, E pangkat IZ ditambah E min IZ per 2. Untuk fungsi rasionalnya itu Z sama dengan P dalam kurung Z per Q dalam kurung Z. Untuk analitik kecuali di titik yang membuat QZ sama dengan 0. Di sini ada transformasi fungsi kompleks. Untuk transformasi fungsi kompleks adalah pemetaan dari himpunan titik kompleks ke himpunan titik kompleks lainnya. Biasanya dipelajari dalam konteks pemetaan transformasi. Selanjutnya itu transformasi linier fraksional atau Mobius. Bentuk umumnya itu ada FZ sama dengan AZ ditambah B per CZ ditambah D aksen. D dikurang BC tidak sama dengan 0. Sifatnya itu memetakan garis atau lingkaran ataupun garis lingkaran. Untuk konformalnya itu sudut yang dipertahankan dan mempunyai inverse.
Untuk contohnya itu ada Fz sama dengan 1/Z, itu dipetakan lingkaran luar ke dalam dan garis menjadi lingkaran melalui titik. Ini ada transformasi sederhananya. Yang pertama itu ada translasi, Fz sama dengan Z per D, ada untuk menggeser seluruh bidang sebesar C. Yang selanjutnya itu ada rotasi, di sini dirumuskan Fz sama dengan E pangkat I theta Z untuk memutar bidang dengan sudut theta. Untuk yang ketiga itu ada dilatasi ataupun pembesaran. Untuk pembesaran itu ada Fz sama dengan Kz, K lebih besar daripada 0. Untuk yang keempat itu ada refleksi dengan Fz sama dengan Z. Mereka tidak konformal ataupun arahnya selalu berubah. Selanjutnya itu ada transformasi pangkat. Untuk transformasi pangkat itu ada Fz sama dengan Z pangkat N. Untuk contohnya itu ada Z2 memetakan sudut menjadi 2 kali lipat dan memetakan lingkaran atau garis ke kurva terdeformas. Dan transformasi eksponensial itu ada Fz sama dengan E pangkat Z. Untuk sifatnya itu periodik, di mana C pangkat Z ditambah 2 VI sama dengan E pangkat Z. Dan memetakan strip horizontal menjadi cincin atau daerah. Nah, di sini juga ada transformasi logaritma di mana Fz sama dengan log Z. Ini memetakan lingkaran di garis lurus dan daerah sektoral strip. Untuk pemetaan konformal ataupun conformal mapping, di sini ada suatu fungsi kompleks F disebut konformal jika untuk yang pertama itu analitik dan yang kedua itu turunan tidak nol. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama sudut antara dua kurva dipertahankan dan bentuk lokal tidak berubah ataupun skalanya boleh berubah. Nah, ini ada contoh map konformal di mana Fz sama dengan Z pangkat 2, Z sama dengan E pangkat Z, Z sama dengan 1/Z. Dan untuk yang terakhir adalah transformasi Mobius. Untuk contoh penerapan transformasi kompleks itu ada yang pertama, solusi persamaan Laplace, di mana transformasi membantu memetakan domain sulit ke domain sederhana. Untuk yang kedua itu ada aliran fluida ataupun potential flow. Di sini ada kecepatan fluida dapat dimodelkan dengan fungsi kompleks analitik. Untuk yang selanjutnya itu ada elektromagnetik dan panas. Di sini ada pemetaan konformal permudah penyelesaian PDI. Nah, untuk ada contoh soal singkatnya ini ada tentukan apakah fungsi berikut analitik. Nah, fungsinya itu Fz sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 ditambah I dalam kurung 2XY. Untuk penyelesaiannya itu ada U sama dengan X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, V sama dengan 2XY. Eh, untuk cirimannya, dan di sini didapat UX sama dengan O. 2X Y sama dengan 2X. Untuk UY-nya sama dengan min 2Y dan VX-nya sama dengan 2Y. Dan diperoleh X sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Syarat terpenuhi di seluruh bidang. Jadi kesimpulannya dari fungsi analitik di seluruh bidang C. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi kompleks dan transformasi fungsi kompleks. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.